Hi Bre, welcome back with me dan di bike. So motovlog lagi ya kan. Ya agendanya tetap sama sih, ke kampus juga ini. Karena ya nggak ada agenda lain, masih belum ada agenda buat keluar rumah atau mungkin ada acara apa gitu. Kalau anak semester akhir itu ya kebanyakan harus bolak-balik kampus karena ya biar cepat selesai skripsinya guys. Ini padahal udah janjian sama si Basit jam jam 4:15. Saya tadi udah bilang ke Basit paling aku nyampe jam 4:15 Set. Aku bilang gitu ke Basit. Terus kata si Basit, "Yo cepetan." Ya ini baru berangkat jam 4 cuy. Estimasi harusnya 15 menit lagi saya udah paling lambat nyampe ke kampus dan ketemu si Basit. Tadi aku ngomongnya ke Basit jam 15.45 itu udah berangkat. 15.45 udah berangkat dan saya bilang paling lambat nyampainya ya jam 4:15. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan nanti Basit udah pulang ya saya ke rumah Basit. Ya lumayan deket kok. Oh no, kayaknya ada laka lantas tuh, udah tangannya ibu-ibu tadi berdarah loh. Dan harusnya kalau memang sesuai jadwal besok juga ke kampus lagi. Soalnya kalau rencana nanti nggak ada, misalkan nanti kan pinjam buku ini, ternyata bukunya nggak ada, ya besok ketemu sama temen mungkin ya butuh cuma ya 2 lembar kayaknya, 2 halaman yang saya butuhkan. Jadi tentang motovlog episode yang sebelumnya, yang ini nih linknya ada di atas, itu akhirnya motovlog is back. Motovlog is back banget sih. Dan ya kenapa kok saya bisa bilang is back, karena pertama kali saya nyobain motovlog yang gagal ya karena gagal ya nggak bisa dibilang motovlog dan nggak bisa jadi konten, which is ya nggak bakal bisa saya upload lah. Ya masa penonton mau disuguhin gituan yang nggak jelas suaranya. Meskipun kemarin itu ada indikasi bahwa saya buru-buru banget berangkatnya, tapi ini juga buru-buru banget sih. Tapi ini nggak sebuah deadline acara, jadi nggak terlalu buru-buru tapi tetap buru-buru. Gimana sih? Jadi mungkin soon saya akan buat kuesioner, video kuesioner. Soalnya saya mau gini guys, saya bingung. Channel ini random banget ya. Di sini ada motovlog, ada ngevlog juga, ada satu video food vlogger. Bukan passion aing buat acting di depan umum sih, tapi ya itu nanti terserah ketika saya udah bikin kuesioner online atau video kuesioner. Kalau memang banyak yang setuju saya bikin food vlogger, ya bakal saya bikin. Dan kalau nggak ada yang komen ya udah nggak bikin lah. Bikin yang ada aja, kayak motovlogger, kayak bike vlog. Itu berlaku kalau ada 10 responden tercepat, 10 responden tercepat pada bulan pertama setelah upload. Jadi nggak perlu waktu lama wes. Ketika saya udah upload video tentang kuesioner itu, ya yang saya harapkan langsung ada 10 orang yang komen kira-kira setuju atau enggak. Kalau udah 10 yang komen, nanti ya akan saya buat keputusannya.
Anjir, gagah bener mobil Fortunernya. Itu pasti yang VRZ itu, atau versi yang tertinggi. Dan sementara masih belum mikir ke mobil, fokus dulu ini ke skripsi guys. Iya, skripsi ini panutan paling utama istilahnya ya, suatu kegiatan yang memang harus dilakuin dan nggak boleh dinego. Ya skripsi ini ya masih belum ada pikiran ke situ. Dulu sih sempat ada pikiran, tahun lalu sempat ada pikiran, wah nabung ah buat beli motor trail atau supermoto. Wah nabung, udah nabung, benar-benar nabung itu mah. Udah apa ya, udah niat banget nabungnya, dan udah dapat berapa gitu, kalau nggak salah 3 juta lebih. Tapi juga masih sempat mikir sama mending mana beli sepeda atau beli motor trail. Dan akhirnya pada bulan November 2020 itu ya saya putuskan beli itu frame Wright T140. Wah itu yang saya maksudkan tadi. Sekarang saya masih nggak fokus sama mobil, tapi kembali lagi pengen beli motor. Ya salah satu target saya sih kalau sekarang ini depan saya Honda PCX 160 dan Honda, dan Yamaha NMAX 155 ABS. Dan saking kepengennya kayaknya sih motovlogger juga itu depan. Soalnya ada bracketnya di sini, di spion ada bracketnya. Dan kemarin iseng-iseng buat komparasikan, buat versusin mana yang terbaik antara NMAX dengan PCX. Dan sudah saya catat sih beberapa poin-poin pentingnya. Kayak misalkan yang pertama, ini subjektif sekali ya pendapatnya, tapi ini pendapat asli saya, nggak niru pendapat orang lain, karena saya nyatat sendiri, saya buat kesimpulan sendiri. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu dari segi desain, dari depan, look depan, PCX lebih lebar daripada NMAX. Dari segi desain loh ya. Kalau dari segi desain ini kembali lagi ke selera masing-masing, milih mana. Kalau saya lebih prefer ke NMAX, karena desain NMAX itu meskipun nggak selebar atau sebesar PCX dari segi depan, tapi dari segi penampilan itu lebih gahar NMAX. Serius dah. Ya saya nggak ada nggak ada indikasi buat menghasut kalian semua yang fanatik sama Honda buat pindah ke Yamaha. Enggak, ini pendapat pribadi dan sah-sah saja kalau kalian terima. Kemudian dari segi perbandingan, dari segi footstep, kalau saya lihat di video perbandingan itu, komparasi langsungnya, footstep bagian bawah itu lebih lebar PCX daripada NMAX. Tapi footstep bagian depan atau yang buat negakin atau ya ngelurusin kaki ke atas itu lebih lebar NMAX. Jadi itu kembali lagi ke selera dan lebih ke bentuk kaki kita. Kalau kita kakinya yang lebar atau kaki kita besar, ya sesuaikan aja. Tapi kalau menurut saya, kalau buat nyari kenyamanan yang waktu footstep bagian kita pakai footstep bagian depan itu ya NMAX. Tuh footstep yang bagian depan, lihat tuh PCX kecil banget, nggak ada space lagi di antara kaki. Tapi kalau NMAX itu ada space lagi sedikit di depan kaki. Kemudian dari segi
riding position. Kalau riding position antara PCX dengan NMAX lebih dekat ke PCX. Oh sorry, kalau riding position lebih dekat itu NMAX. NMAX itu jauh lebih stangnya itu ke badan lebih dekat daripada PCX. Jadi kalau buat touring kota-kota jauh itu NMAX sangat direkomendasikan. Tapi kalau cuma buat jalanan satu kota atau mungkin antar kecamatan, antar desa, ya PCX it's okay, NMAX juga it's okay. Jadi kembali lagi ke selera dan porsi tubuh kalian masing-masing, cocokin aja. Bagi yang tinggi segini mungkin cocoknya pakai yang mana. Kemudian dari segi kelincahan PCX juaranya. Maksudnya kalau misalkan nyalip-nyalip gitu, oh jatuh sih. Kalau lagi nyalip-nyalip gitu PCX juaranya. Soalnya handlingnya lincah banget. Dan NMAX lincah tapi nggak selincah PCX. Ini ada PCX lagi loh. Nggak selincah PCX, tapi kalau untuk cornering NMAX lebih nyaman daripada PCX. Mungkin ya karena pengaruh wheelbase atau apa ya, bukan wheelbase tapi pengaruh lebar velg yang digunakan PCX sama NMAX itu berbeda. Jadi mungkin lebih lebar punya NMAX, jadi buat cornering itu lebih bawaannya pengen rebahan mulu katanya. Kemudian dari segi power, ini nih yang jadi perbandingan utama. Dari segi power, meskipun NMAX hanya bermodalkan 155 cc dan PCX 160 cc, tapi tidak apa ya, tidak semerta-merta PCX lebih baik dari NMAX. Ya 160 dan 155 itu hanya sebuah angka guys, dan perbedaannya pun nggak jauh. Perbedaan power mesinnya itu cuma beda 0,1 sampai nggak sampai, ya 0,1 sih kalau nggak salah, itu 0,1% perbedaan powernya yang dihasilkan. Dan untuk top speed antara PCX dengan NMAX lumayan jauh, nggak sampai ada space 10 kecepatan. Kalau nggak salah NMAX itu kecepatannya 125 maksimal, 125 km per jam. Kalau PCX itu di bawah 120, antara 115 sampai 120 kalau PCX. Dan untuk gas-gas atau putaran bawah, putaran atas, itu kalau PCX menang di akselerasi awal. Akselerasi awal PCX menang karena powernya dapat di awal, tapi akan habis di atas, di putaran gas bagian atas itu akan habis PCX. Tapi kalau NMAX gas putaran bawahnya biasa aja, tapi kalah sama PCX. Tapi ketika di putaran atas NMAX itu menang banyak, dan selisihnya itu ya lumayan, selisih top speed, kemudian selisih torsinya, kemudian selisih apa ya, selisih detik di tiap kilometernya itu lumayan banget. Dan yang terakhir untuk konsumsi bahan bakar, beda 3 km sih kalau nggak salah. PCX itu lebih irit dengan konsumsi 1 liter untuk 42 km, dan kalau NMAX itu 1 liter untuk 39 km. Udah nyampe ya, semoga aja Basit nggak pulang. Oke, baris Basit. Oke, sampai, mungkin segitu dulu aja videonya. Di sini Dandi out.